Kisah LB Mordani, sosok Jenderal Kopassus yang berani ganggu ketenangan Soeharto. Jenderal TNI Purn LB Mordani atau lebih dikenal sebagai Benny Mordani merupakan tokoh militer yang sangat berpengaruh di era Orde Baru. Sebelum memulai kariernya menjadi tentara Indonesia, Benny sudah menjalani kehidupan prajurit saat penjajahan Jepang. Setelah agresi militer Belanda II berakhir, dia melanjutkan kiprahnya dengan masuk sekolah militer. Benny tumbuh menjadi perwira tangguh yang banyak ditugaskan dalam penumpasan konflik di tanah air. Dilansir beragam sumber, Benny yang malang melintang di Korps Baret Merah Kopassus, terlibat dalam Operasi Trikora dan Operasi Naga yang bertujuan untuk menguasai Irian Barat pada awal 1960-an. Dari sinilah kedekatannya bermulai dengan Soeharto saat mereka sama-sama berjuang dalam operasi ini. Walaupun Benny adalah tangan kanan Soeharto, tetapi dia dikenal sebagai orang yang benar-benar berpihak pada bangsa. Sebagai seorang mantan Intel, Benny sangat tahu bahwa kondisi akan semakin buruk karena penyalahgunaan kekuasaan Soeharto dan keluarganya. Lalu Benny segera menghadap langsung pada Soeharto dan menyarankan agar Soeharto jangan menyalonkan diri kembali sebagai presiden. Dia mengatakan kalau Soeharto sudah terlalu lama berkuasa dan tingkah laku anak-anaknya yang akan mengancam posisinya sebagai presiden. Walaupun Benny mengatakannya untuk kebaikan Soeharto, tetapi Soeharto merasa tersinggung yang membuat hubungan mereka berdua menjadi renggang. Dan setelah beberapa waktu, Benny dicopot dari jabatannya sebagai panglima. Karena tidak mendengarkan nasihat Benny, akhirnya Soeharto dilengserkan oleh rakyat melalui demo besar-besaran tahun 1998. Setelah lengser, Soeharto sempat menjenguk Benny yang sedang sakit dan menyatakan penyesalannya karena tidak mendengarkan nasihat Benny. Cerita LB Mordani yang pernah disemprot marinir saat salah parkir. Beginilah kisah unik LB Mordani, si Raja Intel yang kena semprot prajurit marinir karena salah parkir kendaraan namun justru patuh. Dilansir dari berbagai sumber, sosok LB Mordani atau yang kerap disapa Benny Mordani bukanlah orang sembarangan di dunia militer Indonesia. Ia merupakan perwira intelijen di era Orde Baru. Tidak hanya itu saja, Benny juga menjabat sebagai Panglima ABRI pada periode 1983 hingga 1988. Namun, LB Mordani yang dijuluki si Raja Intel tidak marah saat disemprot oleh prajurit marinir yang pangkatnya berada jauh di bawahnya. Kejadian ini diceritakan dalam buku biografi berjudul Benny Mordani Profil Prajurit Negarawan yang ditulis oleh Julius Spohr. Benny yang pada saat itu memangku sejumlah jabatan penting di Biro Intelijen pergi ke markas Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Kopkamtib untuk berjumpa dengan Laksamana Soedomo. Pria berpangkat Mayor Jenderal tersebut menyetir mobilnya sendiri tanpa menggunakan seragam dinas ke kantor yang berlokasi di kawasan Medan Merdeka Barat. Ia pun memarkir mobilnya di lokasi dekat pintu masuk, di mana tempat tersebut merupakan parkiran khusus perwira tinggi militer. Namun, siapa sangka tiba-tiba seorang prajurit marinir yang bertugas menjaga kantor Kopkamtib mendatanginya. Prajurit tersebut datang seraya melontarkan bentakan karena Benny dianggap salah parkir mobil. Mendengar bentakan tersebut, Benny tidak menunjukkan emosi marah sama sekali. Dirinya justru mengikuti arahan prajurit tersebut untuk memindahkan kendaraannya ke tempat parkir yang lain. Bahkan tanpa bantahan. Mungkin memang saya salah sendiri, waktu itu pakai pakaian preman, ujar jenderal yang pernah menjadi kesayangan Soeharto tersebut. Padahal, jika mau, Benny Mordani bisa saja memberi hukuman bagi prajurit marinir yang membentaknya. Bukan tanpa sebab, berdasarkan tulisan jurnalis Australia, David Jenkins, Benny memang berwenang menggunakan aturan Kopkamtib untuk menahan orang selama 48 jam atau lebih. Sedangkan sebagai Kapus Intelstrat, Benny bisa mengontrol pasukan Kopasanda sebanyak 5.000 tentara komando Garda Pretorian Hankam.